Inter Milan tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ke 2025. Meskipun performa Højlund di Premier League kurang memuaskan, Inter melihat potensi besar pada pemain berusia 22 tahun ini, yang sebelumnya menunjukkan performa impresif bersama Atalanta di Serie A. Pada musim panas 2023, ia bergabung dengan Manchester United dengan biaya awal 64 juta sterlin. Meskipun mencatatkan beberapa gol penting, seperti gol kemenangan di final FA Cup 2024. Højlund mengalami kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Premier League, dengan hanya mencetak 4 gol dalam 31 penampilan liga pada musim 2024-2025. Inter Milan bukan satu-satunya klub Serie A yang tertarik pada Højlund. Inter memiliki keuntungan sebagai finalis Liga Champions dan berencana memperkuat lini serang mereka dengan pemain muda berbakat. Manchester United yang sebelumnya menolak 2 tawaran pinjaman dari klub Italia untuk Højlund, kini mempertimbangkan untuk menjualnya. Dengan harga pasar yang lebih realistis, Højlund menjadi opsi menarik bagi klub-klub Serie A yang ingin memperkuat lini depan mereka. AC Milan menunjukkan minat yang kuat terhadap Diogo Leite, bek tengah asal Portugal yang saat ini bermain untuk Union Berlin di Bundesliga. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, manajemen Rossoneri telah menempatkan Leite sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka setelah kontrak Simon Kjær berakhir. Leite bergabung dengan Union Berlin pada Juli tahun 2022 dari FC Porto dengan status pinjaman, sebelum akhirnya dipermanenkan pada Juni tahun 2023 dengan biaya sekitar 7,5 juta euro. Selama musim 2024-2025, ia tampil impresif dengan mencatatkan lebih dari 90 penampilan di Bundesliga dan menunjukkan statistik pertahanan yang solid, termasuk 61 blok, 57 intersepsi, dan 157 sapuan, yang menempatkannya di posisi keempat di Liga dalam kategori sapuan. Meskipun Union Berlin mengalami musim yang kurang memuaskan, mereka tetap menilai Leite sebagai pemain kunci dan terbuka untuk mempertimbangkan tawaran di atas 18 juta euro. Namun, hingga saat ini, belum ada klub yang memenuhi syarat pembayaran tersebut. Leite sendiri mengungkapkan rasa hormatnya terhadap AC Milan, menyebut klub tersebut sebagai klub besar, dan mengakui bahwa bermain di Milan akan menjadi langkah signifikan dalam kariernya. Jesus Arezzo, bek kanan Osasuna berusia 25 tahun, kini menjadi incaran utama Atletico Madrid. Setelah menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari Osasuna, Arezzo berpotensi meninggalkan klub tersebut, yang kontraknya berlaku hingga Juni tahun 2026 dengan klausul pelepasan sebesar 12 juta euro. Atletico Madrid menunjukkan minat serius terhadap Arezzo sebagai pengganti jangka panjang untuk Nahuel Molina. Pelatih Diego Simeone dilaporkan telah memprioritaskan Arezzo sebagai target utama transfer musim panas ini. Meskipun Athletic Club juga tertarik, mereka enggan membayar klausul pelepasan penuh dan mempertimbangkan untuk menunggu hingga Arezzo bebas kontrak pada 2026. Arezzo memulai karirnya di Osasuna, kemudian pindah ke Athletic Club pada 2017. Namun hubungan antara kedua klub memburuk setelah Osasuna merasa dirugikan oleh transfer tersebut. Setelah kembali ke Osasuna pada 2021, Arezzo kini dipandang sebagai bek kanan yang solid dan berpotensi menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Atletico Madrid. Juventus tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Sandro Tonali dari Newcastle United pada bursa transfer musim panas ke 2025. Sandro Tonali adalah gelandang bertahan asal Italia yang dikenal karena kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang akurat, dan kekuatan fisik di lini tengah. Setelah memulai karier profesionalnya di Brescia, ia pindah ke AC Milan pada tahun 2020 dan kemudian bergabung dengan Newcastle United pada Juli 2023 dengan biaya transfer sekitar 70 juta euro, menjadikannya pemain Italia termahal sepanjang masa. Selama musim 2024-2025, Tonali tampil impresif bersama Newcastle, mencatatkan 6 gol dan 2 assist dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga berperan penting dalam kemenangan FA Cup pertama klub tersebut dalam 70 tahun. Juventus menunjukkan minat serius terhadap Tonali sebagai bagian dari rencana mereka untuk memperkuat lini tengah yang dinilai masih kurang kualitas. Meskipun telah melakukan perombakan besar pada awal musim 2024-2025,
Menurut laporan, Juventus mempertimbangkan untuk menawarkan sekitar 33 juta euro, ditambah salah satu dari 3 pemain Douglas Luiz, Federico Gatti, atau Dusan Vlahovic sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Namun, biaya total untuk merekrut Tonali diperkirakan mencapai 150 juta euro, termasuk biaya transfer dan gaji selama kontrak 4 tahun yang menjadi tantangan besar bagi keuangan Juventus. Newcastle United menegaskan bahwa Tonali tidak untuk dijual. Menurut laporan, baik klub maupun pemain sendiri tidak tertarik untuk melakukan transfer musim panas ini. Meskipun ada spekulasi bahwa Newcastle mungkin mempertimbangkan tawaran sekitar 80 juta euro, mereka tetap teguh pada keputusan untuk mempertahankan pemain internasional Italia ini. Lee Kang-in, gelandang serang internasional Korea Selatan, kini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ke 2025. Setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Paris Saint-Germain PSG, masa depan pemain berusia 24 tahun ini semakin tidak pasti. PSG, yang sebelumnya membayar 22 juta euro untuk mendatangkannya dari Mallorca pada Juli tahun 2023, kini bersiap untuk melepasnya dengan harga sekitar 30 euro hingga 50 juta. Napoli, yang baru saja menjuarai Serie A, menunjukkan minat serius terhadap Lee Kang-in. Direktur olahraga Giovanni Manna dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer ke Italia. Napoli berencana membangun lini tengah yang lebih kreatif dan dinamis dengan Lee Kang-in sebagai salah satu target utama. Namun, Napoli bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasa Lee Kang-in. Lee Kang-in saat ini menerima gaji tahunan sekitar 2 juta euro di PSG. Namun, dengan statusnya yang semakin tidak pasti di klub tersebut, ia kemungkinan akan mencari klub yang dapat menawarkan peran utama dan gaji yang lebih tinggi. Napoli, yang berencana mendatangkan Kevin De Bruyne, diperkirakan akan menawarkan gaji yang kompetitif untuk menarik Lee Kang-in ke Serie A. Callum Hudson-Odoi, pemain sayap asal Inggris yang kini membela Nottingham Forest, menjadi incaran utama Napoli pada bursa transfer musim panas ke 2025. Setelah tampil impresif dengan mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 31 pertandingan Premier League musim lalu, Hudson-Odoi menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Napoli. Hudson-Odoi masih terikat kontrak dengan Nottingham Forest hingga Juni tahun 2026. Meskipun demikian, negosiasi perpanjangan kontrak belum mencapai kesepakatan, yang membuka peluang bagi klub-klub lain untuk merekrutnya. Napoli, yang baru saja menjuarai Serie A, melihat Hudson-Odoi sebagai pengganti potensial untuk Khvicha Kvaratskhelia yang pindah ke PSG pada Januari lalu. Napoli telah menunjukkan minat konkret terhadap Hudson-Odoi bersama dengan Alejandro Garnacho dari Manchester United. Meskipun belum ada pembicaraan resmi, Napoli telah mengumpulkan informasi awal mengenai kemungkinan transfer ini. Sebelumnya, Nottingham Forest mematok harga 40 juta sterling untuk Hudson-Odoi. Namun, dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, harga tersebut kemungkinan akan turun, membuatnya lebih terjangkau bagi klub-klub seperti Napoli. Manchester City tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk merekrut Ryan Cherki dari Olympique Lyon pada bursa transfer musim panas ke 2025. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif musim lalu, mencatatkan 12 gol dan 20 assist dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, serta meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik Liga Eropa 2024-2025 dan pemain paling kreatif di Liga 1 musim tersebut. Manchester City kini menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrut Cherki. Menurut laporan dari The Telegraph, City telah memasukkan Cherki dalam daftar target transfer mereka untuk memperkuat lini serang musim depan. Cherki dikenal dengan kemampuan dribbling yang luar biasa, visi permainan tajam, dan kreativitas tinggi, menjadikannya kandidat ideal untuk menggantikan peran Riyad Mahrez yang hengkang ke Al Hilal. Cherki memiliki klausul pelepasan sekitar 22,5 juta euro, angka yang relatif terjangkau untuk pemain dengan potensi besar. Meskipun demikian, Cherki dikabarkan lebih tertarik untuk bergabung dengan klub yang dapat menawarkan kompetisi di Liga Champions, dengan Manchester City menjadi pilihan utama. Evan Gerson, pemain depan asal Pantai Gading yang bermain untuk OGC Nice, kini menjadi target transfer Brighton dan Hove Albion. Brighton tengah mempertimbangkan Gerson sebagai pengganti João Pedro yang mungkin akan meninggalkan klub musim panas ini. Pada musim 2024-2025 di Ligue 1, Gerson telah mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist.
menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang serba bisa yang dapat meningkatkan kualitas lini depan Brighton. Brighton menganggapnya cocok dengan gaya permainan mereka dan menggunakan data scouting canggih untuk menilai potensi dampaknya di Premier League. Nice menghargai Gerson sekitar 25 juta euro, dan Brighton tengah melakukan pembicaraan untuk merekrutnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.